Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Kamalia dari kelas 11 TJKT 1. Di sini kita akan membahas tentang OpenShift IT teknologi. Yang kita akan bahas yaitu controlling access to files. Oke, dalam bab ini kita akan membahas tentang basic Linux permission, user group other, change ownership, change permission, sampai chmod pada directory. Yang pertama kita akan membahas tentang basic Linux permission. Nah, permission adalah suatu hak akses terhadap suatu file atau directory. Sistem operasi Linux memiliki tingkat keamanannya tinggi sehingga tidak semua orang dapat mengakses dan membaca file di dalam komputer kecuali memenuhi hak akses. Nah, Linux permission sendiri memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu ada bagian read, lalu yang kedua ada bagian write, dan ketiga juga ada bagian execute. Jadi kalau bagian read ini artinya permission atau izin untuk membaca. Yang write ini artinya permission atau izin untuk menulis. Ya, untuk read ini kita bisa membuka dan juga melihat list. Jika pada write kita bisa memodify atau kita bisa melakukan perubahan maupun create dan del atau penghapusan. Lalu terdapat execute juga, artinya kita dapat merunning ataupun masuk ke dalam directory yaitu cd. Biasanya untuk read itu menggunakan simbolnya itu R, lalu untuk write menggunakan simbol W, lalu X itu untuk execute dan delete directory. Nah, biasanya itu seperti itu. Oke, yang kemudian kita juga terdapat user group other. Jadi nanti di dalamnya itu kita terdapat user group maupun other. Oke, nah di sini gambarannya itu seperti ini contohnya. Untuk melihatnya kita bisa langsung saja terminal. Ini kita bisa ketikkan saja terminal. Ini kita bisa masuk ke terminal. Lalu di sini saya akan mencoba ls-min-l. Jadi saya akan melihat semua file maupun directory dengan lengkap. Nah, di sini kita akan mengambil contoh dari direktorinya desktop terlebih dahulu. Jadi di direktorinya desktop ini kita terdapat tanda D. Nah, dan tanda D ini merupakan sebuah tanda bahwa desktop ini merupakan sebuah directory. Lalu jika cuma strip seperti ini artinya file biasa, yaitu 3422.txt merupakan file biasa atau bukan directory. Lalu tadi terdapat juga ya namanya permission. Nah, permission ini dimulai dari rwx, ya artinya ini kita dapat read, write, dan juga execute. Nah, ini untuk siapa? Yaitu untuk user. Jadi terbagi menjadi user, group, dan juga other. Nah, untuk di desktop ini, untuk user kita mendapat permissionnya itu rwx. Jadi kita bisa read atau membaca, write dan menulis, dan juga execute atau kita bisa merunning. Lalu untuk grupnya Aura itu kita hanya memiliki permissionnya r-x. Nah, artinya kita hanya bisa read dan juga execute saja lah. Untuk other, jadi other itu selain user dan juga selain grup ya. Ini permissionnya sama, cuma hanya bisa read dan juga execute saja seperti itu. Lalu kemudian kita juga terdapat sini change ownership. Jadi kita akan mengubah kepemilikan dari Linux. Nah, untuk mengubah kepemilikan ini kita bisa praktek saja. Kita bisa pergi ke sini. Buat file, untuk membuat file kita bisa menggunakan perintah lalu ini kita masukkan saja nama filenya. Misalnya nama filenya itu ownership.txt. Nah, lalu ini kita bisa mencoba ls-min-l. Maka di sini pada file ownership.txt, nah ini kan kepemilikannya masih Aura nih. Nah, jadi yang memiliki itu hanya user Aura dan juga grupnya Aura. Sekarang saya ingin merubah agar file ownership ini tidak dimiliki oleh user maupun grupnya Aura. Oke. Nah, bagaimana caranya? Pertama kita bisa masuk ke root terlebih dahulu. Dan kita bisa masuk ke root, masukkan password. Oke. Kemudian ini kita
kita cd, lalu saya menggunakan perintah sudo add user, terus new owner. Oke, jadi di sini saya akan membuat user baru, yaitu user new owner yang nantinya akan menggantikan user Aura untuk file ownership.txt. Nah, di sini kita disuruh memasukkan password. Nah, ini kita bisa masukkan password. Passwordnya itu terserah kalian ya. Lalu ini kita ketik lagi passwordnya. Oke. Untuk namanya ini kita bisa skip saja ya, tidak apa-apa, kita enter. Lalu ini kita y. Oke. Lalu kemudian ini kita bisa ls. Nah, maka di sini saya terdapat user yang bernama Aura dan juga user yang bernama new owner. Jadi saya memiliki user Aura dan juga user new owner. Untuk user text.txt dan user 100 ini jangan hiraukan ya, karena itu cuma percobaan saya saja. Saya akan coba memasuki usernya Aura ya. Ini saya mencoba cd Aura. Lalu ini kita lsml. Maka di sini untuk yang file ownership.txt ini kan usernya masih Aura. Oke. Lalu di sini saya akan mencobanya agar si ownership.txt ini, agar pemilikan usernya itu bukan Aura tapi user new owner tadi. Nah, caranya bagaimana? Kita pertama bisa masuk ke usernya new owner dulu. Kita masuk new owner. Oke, ini kita sudah masuk ke dalam usernya new owner. Lalu ini kita bisa selesaikan. Lalu ini kita lsml. Nah, maka di sini di usernya new owner ini kita masih belum memiliki izin apapun ya di sini. Maka di sini untuk usernya new owner, di sini terdapat user new owner dan juga grupnya itu grup new owner, seperti itu ya. Lalu ini kita akan mencoba masuk ke user new owner, cd Aura. Lalu ini saya akan ls. Nah, maka di sini di ownership ini masih menggunakan usernya itu Aura. Jadi di sini kita menggunakan usernya itu new owner. Sedangkan di ownership ini untuk bagian new owner itu kan jadi masuknya itu other, karena nggak masuk user Aura maupun grup Aura. Jadi untuk other ini permissionnya itu cuma read. Oke. Sekarang kita akan coba bagi ke nano ownership.txt. Maka di sini file ownership.txt is unwritable. Nah, artinya apa? Artinya kita tidak bisa menulis apapun di sini. Nah, ini kita bisa ketikkan saja nih, coba 1, lalu ini kita coba 2, lalu ini kita coba jadi ctlx, lalu ini kita masuk ke dalam usernya Aura. Kita akan masuk ke user Aura dulu, lalu ini kita tinggal masukkan password. Oke, ini kita sudah berada di dalam usernya Aura. Kita akan masuk root. Oke, masuk password. Lalu ini kita masukkan perintah cln new owner. Lalu ini kita bisa titik 2 owner. Lalu ini kita bisa menambahkan nama owner apa yang akan kita ubah ya. Jadi ini kita akan merubah yang tadinya ownership ini menggunakan usernya Aura, kita akan mengubah menjadi kepemilikannya menjadi milik user new owner, seperti itu, milik user owner dan juga grup new owner. Nah, ini kita tinggal menuliskan saja
ownership.txt. Ini kita bisa enter. Lalu ini kita coba S dan L. Maka di sini pada file ownership.txt sudah menjadi miliknya owner, jadi sudah bukan milik Aura lagi. Oke, lalu untuk user new owner ini kita dapat melakukan RW. Nah, artinya kita bisa melakukan read dan juga bisa melakukan write. Oke. Kita akan mencoba masuk ke dalam usernya new owner. Bisa new owner. Kita sudah masuk ke dalam new owner, lalu kita akan mencoba ngetik ke dalam file ownership tadi. Nah, ini kita sudah bisa ngetik nih. Misalnya saya mau ngetik coba 1, lalu ini kita coba 2 seperti ini. Lalu ini kita bisa ctrlo, bisa mengeceknya dengan cat ownership.txt. Nah, maka ini kita sudah bisa write atau bisa menulis ya. Ini sudah ada coba 1, coba 2. Jadi ini kita sudah berhasil menggantikan agar kepemilikan file ownership yang tadinya Aura sudah terganti menjadi kepemilikannya new owner. Ya, selanjutnya setelah change ownership kita juga terdapat change permission. Nah, untuk change permission ini bagaimana? Jadi konsep dasar change permission atau perubahan akses pada sistem operasi Linux termasuk penjelasan mengenai representasi permission dan contoh-contoh perintah yang digunakan untuk mengubahnya. Pemahaman tentang permission sangat penting dalam administrasi sistem Linux untuk memastikan keamanan dan integrasi data. Maka di sini kita bisa lihat nih. Misalnya untuk change permission ini kita menggunakan perintah itu chmod, lalu ini kita masukkan perintahnya a plus, lalu ini kita memasukkan apa? Apakah write maupun execute seperti itu. Oke, maka untuk itu kita bisa langsung Oke, ini kita coba ls-l. Maka di dalam ini file ownership, nah ini kan kita hanya terdapat perintah rw untuk bagian user new owner, lalu untuk group new owner ini kita terdapat rmimin, atau artinya kita hanya bisa melakukan write saja. Jadi kita tidak bisa write dan juga tidak bisa execute, jadi kita hanya bisa read saja. Oke, lalu saya akan mencoba menambahkan permission write pada grup. Nah, jadi untuk grup new owner ini kita agar bisa menulis seperti itu. Jadi jika di sini kan hanya bisa read saja atau hanya bisa melihat-lihat ataupun membaca. Jadi saya ingin agar grup new owner ini agar bisa melakukan write seperti itu. Oke, untuk perintahnya kita bisa chmod, lalu kita masukkan G. Nah, G itu artinya simbol dari grup. Lalu ini kita mau apakan? Kita mau menambahkannya write, jadi kita tulis saja w seperti itu. Kemana? Ke file yang bernama permission.txt. Oke, kita lalu bisa ls-l. Maka di sini pada permission.txt ini kita sudah mendapatkan perintah yaitu rw-min. Jadi kita bisa melakukan read dan juga bisa melakukan write. Oh ya, untuk menambahkan file ini kalian bisa menggunakan perintah itu touch ya. Misalnya touch, misal kita filenya itu saya namai 321.txt lah seperti itu. Nah, lalu ini kita ls-l. Nah, nanti ini 321.txt ini sudah ada ya seperti itu. Jika bagi yang belum mengetahui cara membuat file seperti itu. Oke, ini kita akan lanjut ke materi. Kita ke code dulu. Nah, ini kita sudah masuk ke code. Ini saya klik terlebih dahulu ya. Kita coba lagi ya. Ini kita ls-l.
Lalu ini kita oke. Dan untuk permission.txt ini kita menggunakannya grup aura. Nah, grup aura ini kan tadi kita untuk di setting itu untuk di setting agar bisa write dan juga write. Jadi ini kita bisa mengedit ya maupun menulis. Nah, saya ingin memasukkan user new owner ke dalam grupnya aura di permission.txt. Nah, ini kita bisa menggunakan dulu, kita bisa pakai sudo user mode, lalu ini min ag aura new owner. New owner. Nah, masuk ke usernya new owner, kita owner. Oke, ini kita bisa masuk ke new owner, lalu ini kita cd owner. Ini kita sudah masuk ke dalam usernya new owner dan kita sudah masuk ke dalam usernya owner seperti itu. Lalu ini kita bisa dan di sini saya tadi memiliki file yang bernama permission.txt, lalu ini kita mencoba nano permission.txt. Nah, di sini kita sudah bisa menulis ya, misalnya kita menulis 1, 2, 3, lalu ini kita bisa ctrl, lalu ini kita ctrl-x, lalu ini kita bisa enter chmod g. Nah, ini kita pakai min karena ini kita akan menghapus sebuah permission di permission.txt. Saya masuk ke aura terlebih dahulu ya. Nah, oke. Lalu di sini kita baru memasukkan perintah tadi yang perintah chmod g-w permission.txt. Oke, lalu ini kita bisa ls-l. Nah, maka di permission.txt untuk write-nya itu sudah tidak ada bagian grupnya. Jika tadi kan ada ya. Lalu saya akan coba masuk lagi ke dalam usernya new owner. Nah, ini saya masuk ke dalam usernya new owner. Kita masukkan password. Oke, saya di sini akan mencoba mengetik lagi apakah masih bisa. Nah, maka di sini unwritable. Nah, karena tadi kita sudah mematikan permission untuk write pada grupnya aura. Jadi untuk grupnya aura ini kita sudah tidak bisa write atau mengedit lagi ya. Nah, karena tadi pada permission.txt ini untuk grup akses write-nya itu sudah tidak ada seperti itu. Lalu kemudian kita juga terdapat materi tentang execute permission. Nah, execute ini merupakan izin eksekusi yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan file sebagai berikut. Pemahaman yang berkaitan izin ini sangat penting untuk keamanan dan fungsionalitas sistem. Nah, sekarang kita akan membahas tentang berbagai skenario termasuk eksekutif, program bina, dan direktori. Oke, untuk ini kita bisa cd/home terlebih dahulu. Lalu ini kita mencoba ls-l. Nah, maka di sini kita terdapat banyak user ya, yaitu ada user aura dan juga ada user new owner. Secara defaultnya ini user new owner ini tidak bisa masuk atau tidak bisa execute ke dalam usernya aura. Kenapa? Karena untuk di aura untuk permission execute ini kita tidak tersedia untuk order karena new owner ini merupakan order atau bukan group maupun bukan usernya milik si aura. Oke, lalu ini kita coba masuk ke dalam usernya new owner. Ini kita masukkan password. Oke, ini kita sudah masuk ke dalam usernya new owner. Lalu saya akan mencoba cd aura. Nah, ini
best CD Aura permission denied. Artinya kita tidak bisa masuk ke dalam CD Aura atau kita tidak bisa masuk ke direktorinya Aura. Kenapa? Karena tadi new owner merupakan other atau merupakan Aura. Nah, sedangkan di usernya Aura ini untuk other hanya terdapat permissionnya itu read atau kita hanya bisa read saja, tidak bisa execute atau tidak bisa CD ataupun running ke dalam direktorinya Aura seperti itu. Lalu saya akan coba masuk ke root terlebih dahulu ya. Nah, saya akan menambahkan agar si usernya Aura ini mendapatkan permission, yaitu untuk permission grupnya itu mendapatkan write dan juga execute, dan untuk permission pada other-nya juga mendapatkan write dan execute. Nah, ini kita bisa dengan perintah chmod. Lalu untuk group, misalnya saya ingin menambahkan perintah X atau execute ya ke dalam usernya Aura. Nah, seperti ini. Lalu ini kita enter. Lalu ini di group juga saya ingin menambahkan menambahkan write juga. Kita bisa enter. Lalu saya juga akan menambahkan untuk other ya. Other ini kita bisa melakukan write juga. Lalu untuk ini other juga bisa melakukan execute. Oke. Nah, lalu ini kita coba lagi ya. ls manual. Nah, maka di sini di usernya Aura ini kita bisa memenuhi akses penuh, baik itu user, baik itu group, dan juga untuk other. Oke, jadi group dan other ini kita bisa write maupun execute ya, seperti itu. Lalu kemudian kita akan masuk ke CD Aura. Kita akan coba masuk lagi nih ke dalam direktorinya Aura. Nah, ini kita sudah bisa karena ini kita sudah memiliki akses execute atau kita bisa akses masuk seperti itu. Lalu ini kita masuk ke root ya. Dan ini kita CD. Nah, oke. Saya akan menghapus permission chmod. Nah, kita akan menghapus permission execute dari group dan juga other di Aura seperti itu ya. Nah, ini kita bisa menggunakan chmod. Kita gaming x. Nah, saya akan menghapus. Lalu saya juga akan menghapusnya di other. Kita bisa lsml. Nah, maka di sini pada usernya Aura, baik itu group maupun other sudah tidak memiliki izin execute atau izin agar bisa masuk lagi, itu sudah tidak bisa. Oke, lalu ini kita coba CD Aura. Lalu ini kita bisa ls. Oh ya, untuk pada ini kita tidak bisa merunning kecuali pada file sh ya. Nah, untuk file sh, jadi ini kita tidak bisa merunning pada tax.txt. Jadi untuk bentuk txt ini kita tidak bisa merunning, dan kita hanya bisa merunning pada sh saja. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa membuat file yang berbentuk sh. Berarti touch.ch misalnya seperti ini. Kalau ini kita bisa ls, kita sudah ada ya ini pada c.sh seperti itu. Lalu ini kita coba akan masuk ke nano c.sh. Oke. Ini kita coba akan menulis ya. Ini kita ketik dulu echo. Lalu ini hello world. Nah, hello world seperti itu. Lalu ini kita ketik lagi. Lalu ini kita bisa ctrlx.
lalu ini kita bisa Y, lalu ini kita enter. Oke, lalu ini kita akan masuk ke new owner. Ini kita bisa masuk ke new owner, lalu ini kita akan masuk ke file sh tadi, c.sh permission dan lain-lain. Ini kita tidak bisa masuk ke dalam directory jika kita menggunakan usernya itu new owner. Masuk ke aku terlebih dahulu, jadi ini kita akan bisa mengetik ya. Oke, lalu ini kita bisa dengan perintah chmod. Ini user, ini kita akan menambahkan execute pada file.sh tadi. Lalu c.sh. Nah, maka ini kita sudah muncul hello world. Nah, artinya ini bahwa user Aura ini kita sudah memiliki permission untuk melakukan execute, atau kita bisa masuk ke dalam file.sh ini seperti itu. Terdapat review chmod. Untuk review chmod ini kita kan tadi terdapat ada isi file, yaitu yang pertama untuk user ini merupakan pengguna, lalu untuk group ini yang merupakan grup yang berada di dalam user tadi. Nah, untuk other ini merupakan lainnya. Jadi untuk selain user maupun selain group. Untuk izin file tadi kita terdapat ada write, ada read, write, dan juga execute. Nah, izin read atau izin membaca ini mengizinkan pembaca isi file atau daftar isi dalam directory. Nah, untuk menulis ini kita bisa mengubah isi file, menghapus, ataupun membuat. Sedangkan untuk execute atau isi menjalankan, bisa untuk menjalankan file sebagai program atau mengakses directory. Chmod kita juga terdapat chmod dengan number. Oke, jika dari tadi kan kita hanya menggunakan seperti user dengan O, lalu kita group dengan G, dan other itu dengan O ya. Lalu sekarang kita akan menggunakan angka. Nah, ini bagaimana jika menggunakan angka? Nah, jadi untuk execute ini kita bernilai 1 ya. Untuk execute bernilai 1. Lalu execute. Lalu untuk write ini kita nilainya 2. Kita nilainya 2. Lalu untuk read ini kita nilainya itu 4. Nah, seperti ini. Jadi ingat-ingat ya, untuk execute ini nilainya 1. Untuk write itu 2, lalu untuk read itu 3. Nah, ini artinya bagaimana? Pertama kita akan membuat file terlebih dahulu ya. Untuk file percobaan kita bisa dengan perintah touch number mission.txt. Oke, lalu ini kita ls-minl. Nah, jadi untuk file number ini kita sudah ada ya. Nah, di sini itu kita hanya mendapatkan untuk user ini hanya ada RW, yaitu read dan write. Lalu untuk group ini kita hanya read, dan juga untuk other kita hanya read. Oke, lalu ini kita akan menambahkan permission untuk file number tadi ya. Nah, untuk permission file number ini kita bisa misalnya 756. Nah, kenapa 756? Nah, artinya untuk 7 ini saya akan memberikan aksesnya itu semuanya. Jadi akses read, write, dan juga execute. Kenapa 7? Ini merupakan penjumlahan dari 4 ditambah 2 ditambah 1. Nah, jadi artinya 7 untuk user. Lalu untuk yang kedua itu untuk yang group. Nah, grupnya itu 5. Artinya saya ingin menambahkan permission read dan juga execute kepada group. Lalu untuk other ini saya menggunakan 6. Nah, artinya jika saya untuk other, saya ingin menambahkan permission write dan juga permission read untuk other seperti itu. Oke, lalu ini kita bisa ke number.
Lalu ini kita bisa coba ls-l. Oke, lalu untuk file number ini kita sudah memiliki akses ya. Jadi ini kita sudah terdapat akses RWX, akses penuh untuk user. Lalu untuk grupnya ini kita sudah mendapatkan akses read dan juga execute. Dan untuk akses pada other kita memiliki akses read dan juga akses write. Kita menghapus execute pada user ya. Nah, untuk menghapus execute pada user, ini kita bisa dengan perintah chmod, lalu ini kita 656. Nah, untuk filenya itu file number. Lalu ini kita bisa ls-l. Nah, maka di sini untuk execute ini kita sudah tidak memiliki akses execute pada user seperti itu. Lalu kemudian kita juga ada chn pada directory. Nah, dari tadi kan kita cuma menggunakan chon atau kita mengganti ownership maupun kita mengganti user atau hak kepemilikan itu hanya pada file saja. Nah, sekarang kita akan mencoba di directory-nya. Oke, ini kita bisa ls-l. Nah, di sini saya memiliki directory yang bernama dir1 ya. Oke, ini kita coba ls dir1. Nah, di sini saya sudah ada dir2. Nah, untuk menambahkan directory seperti ini, jika misalnya belum ditambahkan, kalian bisa dengan perintah mkdir dir2 seperti itu ya. Jadi agar bisa memiliki dir2 di dalam dir1. Ini saya masuk ke cd dir1 terlebih dahulu. Oke, saya ini sudah masuk ke dir1. Ini kita coba ls. Nah, di dalamnya itu terdapat dir2 seperti itu ya. ls dir2. Nah, maka di dalam dir2 ini sudah terdapat dir3. Ini kita bisa cd terlebih dahulu. Oke. Kita ls-l dir2 seperti itu atau dir3. Oke, kemudian kita akan coba ls. Kita masuk ke dalam root terlebih dahulu. Kita masuk ke dalam root. Lalu ini kita ls-l. Untuk dir1, nah untuk dir1 ini ownernya kan masih Aura nih. Nah, ini masih Aura. Nah, sekarang kita akan mengganti agar ownernya itu bukan Aura. Jadi ownernya itu agar menjadi milik new owner seperti itu. Di sini kan kita memiliki user Aura dan juga user new owner. Jika tadi yang dir1 ini pemiliknya masih Aura, nah saya ingin mencoba agar directory 1 ini mengganti pemilikannya itu menjadi new owner. Ya, kita bisa masuk dulu ke usernya Aura ya. Kita cd Aura. Lalu ini kita akan mengubahnya dengan perintah chon atau change owner. Kita akan mengubahnya menjadi ke new ownership. Lalu ini kita titik 2. Sebentar. New owner. Nah, ini tadi titik 2. New owner. Lalu ini kita dir1. Oke. Lalu ini kita coba ls-l lagi. Nah, maka di dir1 ini kepemilikannya sudah ganti, yang tadinya Aura menjadi new owner. Nah, artinya ini kita sudah berhasil ya. Lalu ini kita coba masuk ke dalam cd dir1. Ini kita sudah masuk ke dalam dir1. Lalu ini kita ls-l. Nah, pada di dir2 ini kita kan masih Aura nih, sedangkan di dir1 tadi kepemilikannya kan sudah menjadi new owner kan, ini masih new owner pada dir1, sedangkan pada dir2 ini dir2 masih kepemilikannya itu Aura. Nah, caranya bagaimana agar kepemilikannya juga bisa new owner? Sebenarnya kita ini ada cara yang lebih praktis ya.
ini kita bisa cd terlebih dahulu. Lalu ini kita ini kita tinggal balik saja. Yang tadinya new owner, ini kita ganti aura. Ini saya ganti dulu aura. Nah, lalu ini kita LSML. Nah, di satu kan ini masih aura. Nah, ini kembali seperti aura. Nah, saya ingin agar direktori 1 dan juga yang ada di dalam direktori 1 ini sekalian berubah, yang tadi ownernya aura menjadi new owner seperti itu. Nah, OWN, lalu ini kita min R, ini kita menggunakan besar ya. Lalu ini new owner titik 2 new owner, ini di 1 slash. Oke, lalu ini kita coba LSML, maka di dig 1 ini sudah berubah ya, tadinya aura menjadi new owner. Kita coba masuk di dig 1, lalu ini kita coba LSML. Nah, maka di sini dig 2 juga sudah otomatis menjadi new owner. Jadi ini kita otomatis baik direktori maupun isinya juga langsung terganti kepemilikannya seperti itu. Kita cd dig 2 juga, lalu ini kita LSML. Nah, ini dig 3 juga sudah menjadi new owner seperti itu. Untuk chmod atau kita akan menambahkan permission pada direktori, ini dasarnya juga sama seperti kita menambahkan permission pada user. Oke, kita mau coba saja membuat usernya, yaitu misal mkadir chmod test. Lalu ini kita LSML. Nah, untuk ini direktori chmod test, ini kita menggunakan usernya itu aura, dan untuk izin atau permissionnya untuk user ini kita ada rwx, lalu untuk group rminx, jadi hanya bisa read dan juga execute, dan untuk other juga hanya rminx saja. Oke, saya akan masuk ke dalam root maksudnya, lalu ini saya akan menambahkan chmod user, lalu ini saya plus x. Nah, jadi ini saya ingin menambahkan permission execute pada file pada direktori chmod test tadi. Chmod test. Lalu saya juga ingin menambahkan pada grup ya, menambahkan grup. Saya juga ingin menambahkan agar bisa write. Lalu ini bisa saya juga ingin menambahkan other agar bisa melakukan juga. Nah, oh iya katanya. Nah, lalu ini kita LSML. Nah, maka di sini untuk chmod test ini izinnya kita sudah penuh ya, atau kita memiliki izin penuh. Ya, jadi sebenarnya itu sama saja seperti itu. Mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih. Saya minta maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.